Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat pagi semua jamaah TV One yang pastinya dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan Rumah Mama Dede. Iya. Mas Itu Bedu, Zara jadi tadi. tadi sampahnya mana? Udah aku simpen dulu, nanti kalau begitu acara selesai aku bawa ke tempat sampah aku buang. Masya Allah, Mas Bedu dari kecil ini terbiasa seperti itu. Ya emang dari kecil aku emang udah hidup di tempat pembuangan sampah. Waalaikumsalam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedu. Masya Ya, Mang. Allah, Kunaon. alhamdulillah. Bedu cuma ini mengutin beberapa sampah kecil, Mas, supaya studio rumah mama ini terlihat rapi, nggak ada sampah-sampah berserakan. Tapi Sarah bilang, kenapa bukan OB aja yang ngerjain? Kan Bedu pengen jadi orang yang bermanfaat, makanya Bedu aja ngerjain. Masya Allah. Baik banget sih Mas Bedu. Bukan soal begitu. Mamah itu Bedu sangat tahu. Tidak suka kalau rumah berantakan, mejanya tuh. diginiin tuh kotor. Nah. Tuh belum keambil. Itu siapa yang buang? Kamu ya, ambil. Iya mah, iya mah. Wah Mas Bedu tanggung-tanggung nih Iya, ketinggalan. nggak tahu kalau depan Yang buangnya siapa dia? kayaknya kalau tisu Zara mah. Bukan, ini kertas. Oh, berarti Bedu mah. Ini tadi ada catatan nomor telepon cewek tadi Mas Bedu. Makanya saran Mama buat Bedu sama Zahra sama kalian semua, Iya mah. di mana ruangan rumah kita ada tempat sampah kecil. Ada mah. Di ruang tamu ada tempat sampah kecil, di ruang tengah ada sampah kecil, di dapur ada. Jadi tiap ada sampah di mana tempat, langsung dimasukkan ke situ. Ajarkan kepada anak-anak. Sekarang bilang sama teman Bedu, Mama itu tegas Ya, orangnya. tegas. Suka gue bilang, gak suka gue Siap. bilang. Siap. Hati. Jangan diusir mah. Beneran, Jangan diusir kan. ikut apa kataku. Ikut, Di siap. rumah aku, Siap. duduk. Duduk. Nah, Duduk. kita Silakan mau duduk. bahas masalah apa nih, mah? Setahu Mama itu, karena sampah itu kecil-kecil. Kecil-kecil, Bang. Ha-ha. Tapi yang namanya kecil jangan dianggap kecil. Walaupun kecil bisa jadi gede. Bener nggak? Betul. Makanya ambil judul kita pada hari ini adalah Ya. apa? Walaupun kecil tapi bermanfaat. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walaupun kecil tapi bermanfaat. Maksudnya begini, jangan menganggap enteng sesuatu yang kecil. Jangan menganggap remeh sesuatu yang tidak berharga. Contoh peribahasa mengatakan, kalau orang makan ketulangan bukan dengan tulang kebo, tapi dengan tulang peda. Iya. Zahra, tulang peda sama tulang kebo gedean naon? Ya gedean tulang kebola mah. Makanya tidak pernah ada orang kemasukan ketulangan di leher lagi makan dengan tulang kebo, nggak bakalan masuk. Iya. Tapi tulang peda, kabeureyan. Aduh, terus makan nasi digulung-gulung segede gini. Hangat Kata lagi dulu sekarang. orang Ciamis mah begitu. Nggak tahu orang Betawi mah. Iya benar, Pak. Nah, jadi itu. Jadi maksudnya jangan menganggap remeh yang kecil. Banyak sekali dalam kita bermasyarakat, dalam hidup dan kehidupan kita, sesuatu yang kecil tapi sebetulnya berharga buat orang lain. Bahkan sesuatu yang kecil kita lakukan, orang lain akan menghargai kita. Misalnya nih Zahra, nih ada orang ngasih walaupun tidak berharga yang dia berikan. Hatur nuhun ya Bedu, makasih padahal harganya nggak seberapa. Jadilah kita orang yang bersyukur. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah mengumumkan siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, azabku sangat pedih. Malayaskurun nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur dengan manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Punten, misalnya kita keluar dari musola. Ini ada orang ngebalikin sepatu kita. Mama tanya Zahra. Sepatu kalau kita keluar di suatu tempat yang enak make, ngadepnya ke sono waktu kita masuk, atau udah diadepin ke sono keluar?
Yang enak yang udah ngadepin ke sana. Jadi Artinya tinggal pakai. orang yang sudah nolongin kita, ngebalikin sepatu kita, kita bilang hatur nuhun, terima kasih. Kan tidak berharga. Kecil nggak? Kecil. Ngebalikin sepatu doang. Tapi apalagi dengan nenek-nenek. Mana lutut udah sakit. Begitu dibalikin itu. Alhamdulillah. Makasih ya Bu. Tuh. Mempermudah urusan kita gitu. Betul. Ini tidak berharga kalau dihargakan dengan uang. Kecil. Tapi membuat orang lain. Ih, dia mah tahu terima kasih. Ngebalikin sendal doang juga. Contoh. Kita lewat deh. Rumah kita di komplek. Ternyata ada baju yang jatuh ke bawah angin dari rumah tetangga. Kita ambil, taruh di pagar dia. Mahal nggak harganya? Buang tenaga nggak? Enggak. Ambil baju selembar, kaos misalnya. Orangnya dia yang terima kasih. Ibu tadi kalau saya di jalan saya taruh di tagar. Oh iya makasih. Tuh. Itu hal sepele yang kecil. Tapi berharga buat kita. Contoh lagi yang lain. Punten, kita nih di komplek perumahan kecil, bukan di real estate yang mahal. Warung. Kan suka ada yang misalnya belanja. Dia bawa duit 50.000. Beli ayam, beli kangkung misalnya. Beli tempe hiji misalnya. Ternyata 54.000 misalnya harganya. Artinya kurang 4.000. Dia pulang ke rumah. Ibu ini kekurangannya 4.000. 4.000 nggak mahal. Tapi langsung dia bayar yang punya warung. Dia mah kalau ngutang juga pasti bayar. Berbeda. Mama lihat langsung. Orang belanja pasar Kemiri. Tok dihitung. Kata tungangnya jadi 54.000 Bu. Bawang sekian kali nenek. Dia bayar 50.000 jalan. Terserah mau nggak mau diterima. Jalan. Kurang ajar. Ditandain sama tukang warung. Tukang pasar. Nggak bakalan tuh kalau dia beli lagi dilayanin. Masalah kecil. Makanya A'agim mengatakan. Biar hidup kita jadi orang baik dimulai dengan 3M. Mulai saat ini, mulai yang kecil, mulai dengan diri kita sendiri. Ini dari yang kecil, sampah tadi Budu ambilin. Iya. Kemudian juga hal-hal yang kecil kita hargain. Maka yang kecil ini sangat berharga dan bermanfaat. Sehingga orang terkesan dengan apa yang kita kerjakan dengan hal-hal kecil. Begitu seperti itu. Oke. Baik jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Kecil tapi bermakna. Nah, contoh misalnya. Ya mah. Sedikit tadi kan terima kasih. Terima kasih. Bersyukur. Sekarang sedikit-dikit kita minta maaf. Kalau misalnya kita jalan kesenggol. Aduh, punten ya, punten maaf. Ini mah kadang-kadang marah kan. Waduh. Nah ini yang salah. Iya. Jadi kalau kita sama orang, tidak ada salahnya kita banyak mengucapkan maaf. Cuman ada orang yang egonya tinggi, sombong. Ngapain gue minta maaf, gue gak salah kok. Lah ini kesombongan. Orang sombong adalah setan. Abawas takbaro wa kana minal kafirin. Dia takabur, sombong. Kan suka ada orang yang susah ngucapin terima kasih. Alah segitu doang. Iya. Rasul pun mengatakan kalau kalian nyayur yang banyak, perbanyak kuahnya, bagikan tetangga. Walaupun hanya sayur kaki kambing. Kaki kambing ada dagingnya. Masya Allah. Berarti walaupun tidak ada harganya, kita wajib menghargai pemberian orang. Ketika kita akan memberi pun jangan mikir, Allah ngasih sekarang nggak sedikit, ntar ada kalau banyak. Kalau kita nggak sampai punya banyak, kapan ngasihnya? Keburu mati. Nauzubillah min dzalik. Kasihlah apa yang kita miliki sekarang. Di situ nilai pahalanya, keberkahan Allah berikan kepada kita. Dia jangan nungguin banyak. Udah emang apa adanya ini yang terjadi. Contoh lagi punten. Misalnya, namanya kita di komplek perumahan. Ini kenyataan aja, pengalaman pribadi. Kan yang namanya mamah yang namanya alat-alat bengkel segala macam punya. Karena membongkar motor, bongkar mobil yang suami anak-anak. Ada tetangga minjem obeng, minjem selang, minjem kunci Inggris dan seterusnya. Maunya kita pemilik barang, selesai lu pakai kembaliin. Ya. Giliran kita mau pakai di tempat kotak. Mana ya? Pembantu bilang, oh si Anu minjem.
si anu minjem, jadi gedekan kita. Gua apa yang nggak punya perabotan, kok gila mau pakai nggak ada. Jadi kalau Anda minjem barang apapun, walaupun kata Anda barang tidak berharga, setelah Anda pakai segera kembalikan. Itu nilainya besar di hadapan Allah. Walaupun kecil, punten. Kan yang namanya obeng, yang namanya tang, dia pakai tidak bakal rusak kan? Ya, Kuat. kuat. Apalagi kalau rusak. Contoh, Mama kan hobi bikin kue. Mama dulu tuh biasanya seminggu sebelum lebaran udah nggak siaran di radio, udah enggak ini, udah Fokus. fokus bikin kue. Beli dong gue pertengahan bulan Ramadan open. Gede. Khusus buat bikin kue. Kue-kue lah. Tetangga depan minjem. Dikasih dong. Begitu Mama emang sudah ada jadwal tinggal bikin kue di rumah, ditanya, dipinjemin. Ditanya, dipinjemin. Ya Allah. Begitu pulang si RW udah menyon open gue. Marah nggak? Ya marah dong, Mang. Jangan dianggap enteng. Gue beli punya gue pakai aja belum udah menyon. Jadi kalau Anda minjem barang orang, Kembalikan jangan dulu. dianggap gampang. Kembalikan ke pemiliknya. Baru kalau dia mau minjem, bilang punya si Anu. Jangan dianggap enteng. Nyebelin. Ini banyak kejadian. Iya, Mang. Pernah ada orang minjem selang. Minjem selang. Kita kan buat nyiram, buat akuarium. Masya Allah. Ternyata begitu dipulangin, kok nggak sampai ke pohon yang sebelah sono. Nah, siapa ngguling? Ternyata sama dia dipotong. Ya Astagfirullahaladzim. Allah. Nyolong. Ini pengalaman. Orang yang denger biarin. Ngunjak. Selang orang main potongan. Minjem tapi nyolong ya. Kata dia, malah cuma ngambil 3 meter. Lah 3 meter. Kan gue aturan sampai ke pohon ono jadi kagak gue yang beli. Jangan kalian anggap ini enteng. Terus Bisa-bisa terang saja. Kalau minjem, udah minjem. Iya. Kembalikan ke pemiliknya. Kalau emang mau minta 3 meter, jangan lu nyolong, motong begitu. Lu beli, gue kasih duitnya. Jangan kasih pinjam tangga sama orang kayak gitu mah. Masya Allah kegebuk tangga. Ketiba tangga. Masya Allah banyak yang lucu emang kita bermasyarakat Iya, itu benar, luar Bang. biasa. Ada orang, maaf ini kayak kecil tapi gede sebetulnya. Iya mah. Datang, maaf mah mau minta terigu. Terigu. Kita kasih, minta gula, Minta gula. minta kelapa. Emang apa mau bikin kue rangi? Ya. Dia semuanya minta sama kita. Cuman bukan sekali, sering kali begitu. Ya ampun. Maaf, dalam tanda kutip. Mendingan minta bahannya ini nih. Ini duitnya belanja. Dan itu sering. Sering. Karena sering, padahal mah harganya nggak seberapa, kita juga nggak bakalan miskin. Cuman jadi gede, kecil jadi gede, bikin orang emosi. Iya. Jadi banyak sekali di masyarakat kita hal kecil. Contoh apalagi? Bentar, nih Mama ngomong beneran ya. Iya, Mah. Misalnya kita lagi melakukan sesuatu misalnya di rumah. Datang orang lewat. Mau kemana Bu? Begitu doang juga orang udah ini. Senang. Udah Senang. Bahagia. Jangan kita lagi tanggung nengok aja enggak. Ya ini salah. Masalah kecil itu. Tapi dia bilang, apa salah gue sih? Kenapa waktu nanya nggak ditaut-taut acan? Nengok aja enggak jadi gede. Ini di lingkungan masyarakat kita, dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, begitu banyak masalah kecil jadi gede. Contoh, punten, kita kan senang pohon. Pohon. Nanam pohon dong. Nanam timun, nanam apa. Tetangga pada punya ayam. Aduh. Ya Allah. Nanam kacang 6 kilo, numbuh 10 biji. Sisanya. Kacang tanah. Kacang tanah. Kenapa dikorek-korek ayam patok? Nanam jagung sama. Korek-korek patok. Harusnya kalau kalian punya ayam, ikat. Ini tanah gue, ini tanah orang. Yang punya tanah juga harusnya ngomong. Tulis. Ayam dilarang masuk. Nggak bisa baca, Mah. Nah, itu Iya, dia Mah. masalahnya. Yang punya ayamnya Ini bisa baca. survei membuktikan Iya, apa yang mau omongin Beduk Zahra itu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ya mah. Mereka bilang, nama ayam kebun siapa-siapa. Kalau diumpanin di rumah kenyang kan nggak bakal ngambilin jagung gue. Bener nggak? Ya, melihara ayam tapi dilepas untuk rusak pekarangan orang. Betul. Nggak boleh itu. Ya. Jadi ini yang terjadi. Contoh, kita bertetangga nih. Mama nanam pohon rambutan Ya. di samping rumah. Waduh, Enak. nanam Beduk halamannya, halamannya. kenjulur ke sana. Karena pohon rambutan Mama. Ya, karena genteng. Nah, genteng. Harusnya Mama tanggap dong sebagai tetangga. Itu kan halaman Beduk. Iya. Mama potong sampai batas tembok Mama. Ya.
ranting yang Ini mah atau sampai rumah kita bocor gara-gara daun rambutan numpuk di Sering talang. kayak gitu. Makanya ini jangan dianggap masalah kecil. Contoh yang lain, nih pelajaran baru seminggu yang lalu. Kedengeran suara radio kencang banget. Kencang sampai hurr ke ujung sono. Ya Allah. Pernah bilang ke tukang mah, lu bilang tetangga lu tuh kencang banget. Ada yang bilang, ini kan radio gue. Ya Allah. Gue ngomong, ini kan kuping gue. Nah, Itu masalahnya mah. Iya. Makanya jangan dianggap enteng, saling menghargai. Iya. ya. Kalau seandainya kita nggak suka dicubit oleh orang, jangan mencubit orang. Banyak sekali hal-hal yang punten sepele dalam tanda kutip, tapi menjadi besar karena sering melakukan terus-menerus. Dan memang orang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Hati-hati, jangan dianggap gampang. Hati-hati ya mah. Berarti mulai dari hal kecil, berbuat baik, hal kecil. Memberi hal kecil. Tapi juga jangan menyepelekan hal kecil yang akhirnya bikin nyinggung perasaan orang ya Maya. Justru itu kita yang namanya ngitung Zahra 1, 2 baru 9. Nggak 9 dulu. 1 dulu. 1. Dengan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Itulah cara menghargai diri kita. Kalau kita menghargai orang lain menghargai kita. Kalau kita menghormati orang lain akan menghormati kita. Begitu. Termasuk dalam ibadah yang rutin ya Maya. Betul. Walaupun kecil asal itu istiqomah terus menerus, Allah lebih suka dibandingkan yang gede tapi sekali setahun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran 102. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Istiqomah terus menerus. Ibadah yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, ibadah yang istiqomah terus menerus walaupun sedikit. Jangan begini, lagi nggak ada masalah bobo aja ngorok. Giliran ada masalah bangun tengah malam nangis sesenggukan bengkak matanya salah kali. Rasul itu kalau tahajud yang bengkak kakinya Bukan matanya. Iya. Gitu. Oh gitu. Masya Allah. Jadi banyak sekali nilai-nilai hal kecil yang harus kita juga terapkan dalam kehidupan. tapi Harus kita juga perhatikan. Harus kita perhatikan. Jangan nganggap enteng yang kecil. Iya, seperti apa kata Mama, untuk terus rasakan apa yang kita lakukan kepada orang lain biar orang lain gak tersinggung, gak marah, gak gedek ya Ma ya. Nah, jangan kemana-mana. Pokoknya semua jamaah tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Zara, Ya, ada nggak Mas Bedu, jamaah yang pertanyaan mau tanya? banyak banget nih mengenai Sok, hal langsung, Zahra. kecil. Nih buat Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waalaikumsalam. Zulham Budiman. Tok. Mas, sebagai seorang muslim, saya berusaha untuk berdakwah semampu saya. Salah satu yang saya lakukan adalah mengirim pesan-pesan tausiah dan kutipan Al-Quran juga hadis di grup WA. Tapi tanggapannya beragam nih Mah. Ada yang senang, tapi ada juga yang merasa tidak suka. Padahal dia muslim juga. Apakah saya sebaiknya tidak mengirim pesan-pesan dakwah lagi untuk menghormati yang gak senang tersebut Mah? Oke. Makasih Mah. Boleh jadi andanya lebay. Dikit-dikit langsung dikirim, dikit-dikit langsung dikirim, siapa lu? Maaf, tidak sedikit Zahra. Iya, Ma. Emang membuat kita juga tidak suka. Yuk sholat lohor, yuk sholat asar, Oh. tiap sholat ngajakin hayu-hayu, yuk tahajud. Nggak usah begitu, orang juga pada tahu. Ngajakin itu tidak boleh lebay. Lebay itu dia, salah. Orang tidak suka. Iya. Gitu. Nggak boleh Jadi berlebihan. ada tempatnya siapa kita, harus bagaimana kita, mana yang layak kita share. Boleh jadi ngajak. Tapi kalau berlebihan setiap saat, dari dia lagi, akhirnya kita hapus aja udah. Iya, apalagi ada bacanya yang forward, coba diterusin doang, sama dia belum tentu dibaca dulu tuh Pak. Iya makanya sekali lagi salah. Siapa tahu ada yang salah, siapa tahu emang orangnya tidak suka. Terus terang aja Mama sering alami begitu. Kayak bukannya maaf merasa pintar, tidak. Kita juga akan gedek. Iya. Hayu sholat lohor, hayu sholat asar, begitu aja tiap-tiap. Hayu tahajud, lo aja belum tentu tahajud, biasa aja gitu. Iya. Gitu, kayak macam orang datang nih, punten. Kita kan biasa orang minta bantuan, minta sumbangan sesuai kemampuan yang ada. Kadang-kadang maaf dalam tanda kutip, lebay. Mama keluarin dong zakatnya buat saya, lu gak usah ngajarin gue, tabungan gue zakat. Sedekah aja nggak kurang-kurang. Jadi itu yang lebay, itu menyebalkan. Nggak boleh Harusnya ya, Ma. biasa aja. Maaf, saya minta bantuan cukup Iya. begitu. Gitu, sok ngajarin. Tuh, malah jadi gedek balik Justru makanya jangan lebay. lagi. Baik. Karena lebay tidak disukai.
Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan orang berlebihan. Ada tempatnya, ada saatnya. Begitu Z Zahra. Baik, Oke. terima kasih Mama. Tadi dari Zulham Budiman, sekarang kita ke jamaah selanjutnya ya, Ma ya. Zulhan Budiman, ZB. Kayaknya kenal gue. Yang tadi Zulham Budiman. Ya. Tadi. Nah sekarang beda. Kalau Budiman itu bus Ciamis Jakarta. Oh iya, itu Kalau ada orang biru bukan. bisnya tuh, Ma. Mama kenal banget ya. Ada Ya iya orang Ciamis. Oh iya. poolnya di Tambun, Bekasi, saya pernah naik desa itu, Ma. Itu ada Ciamis ke Tambun, ada Ciamis ke Rambutan. Iya, iya betul ya, di Tambun kan di Ya Bekasi. iya, betul. makan ke Iya, Tambun. jadi sekarang kita pertanyaannya adalah Enggak ada Budiman nih. Ya. udah, Budiman udah. Fatia_Asnah Iya, EPA. FEA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Ma, warahmatullahi wabarakatuh. galau nih, Ma. Ada apa? Ini berkaitan dengan kecil tapi bermakna ya, Ma. Ma, kalau kita mau bayar zakat atau sedekah, apakah harus langsung dibayar tiap bulan atau dikumpulkan dulu setahun, Ma? Nah, misalnya pas Idul Fitri, baru saya mau keluarkan tuh, mana zakat mal, zakat harta ya, atau zakat profesi dan lain-lain. Terima kasih, Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat ini macam-macam. Ada zakat mal. Syaratnya Islam merdeka milik yang sempurna haul nisab. Haul itu per tahun, setahun sekali. Misalnya sekarang bulan Ramadan, ketemu Ramadan lagi, baru wajib bayar zakat. Kalau zakat profesi, tiap kita mendapatkannya, misalnya gaji per bulan, tiap bulan kita keluarkan, tidak usah keluarkan zakat mal, 2,5%. Begitu. Kemudian kalau yang namanya zakat perniagaan, misalnya mamah punya toko, punya warung, nah dihitung berapa modal, berapa keuntungan, keluarkan zakatnya per tahun karena haul. Kemudian lagi, jangan tapi syaratnya nisab. Nisab itu ada ulama mengatakan 86 gram emas. Ada ulama mengatakan 93,6 gram emas. Kalau harga emas 500.000, kita ambil pertengahan 90 gram. Misalnya 45 juta setahun udah wajib keluar zakat. Ada juga yang namanya zakat peternakan. Peternakan. Punya kambing 40 misalnya, zakat Banyak. seekor kambing. Masya Allah. Punya onta 30, zakat seekor onta. Jadi ada batasnya, nisabnya. Sekarang zakat pertanian. Misalnya sawah, kalau diairi dengan air ya hujan, zakatnya 10%. Karena kita nggak capek. Iya, betul. Kalau dialirkan atau dengan Irigasi. kincir diakutin itu cukup 5%. Kalau nisabnya itu dapat beras bersih 920 kg. Ada batasannya. Sekarang ada juga zakat yang disebut zakat rikaz. Zakat temuan, bedu beli tanah baru mau ngebangun rumah, digali pondasi. Ada cepuk, kotak. Kilang minyak, misalnya. Wow. Oh, kata. Misalnya, Harta karun emasnya misalkan. banyak. Minyak, oke. Harta dikaz, temuan. Maka Anda harus diberikan siapa yang sebelum bedu beli, siapa yang nyimpan. Cuman pasti diakui. Nah, kalau seandainya bedu itu hak terikat, itu 20%. Jadi kembali kepada harta itu. Jadi kalau Anda sudah mengeluarkan zakat penghasilan, zakat profesi, tidak usah zakat mal. Karena sudah ditutup tiap bulan. Oke. Tiap dapat. Tiap dapat sudah langsung 2,5% ya, Ma ya. Betul. Wah, ini ilmu baru buat Zahra nih, Ma. Masya Alhamdulillah. Allah. Untung untung ikut bedu ke sini ya. Iya, udah seneng banget Mas Bedu, pahalanya besar nih. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah, Ma. Assalamualaikum, Ma, galau nih, Ma. Ayo, naon? Dulu waktu masih hidup, orang tua saya punya kebiasaan mengirimkan uang ke keluarga miskin di kampungnya melalui keluarga yang ada di kampung. Nah, ayah pernah mengatakan kalau bisa nanti kalian teruskan ya. Nah, apakah ini wasiat yang harus kami jalankan, Mah? Gimana kalau kami sedekahnya tidak ke kampung, Mah? Seperti yang ayah lakukan, tapi kami niatkan untuk ayah kami. Itu gimana? Yang namanya sedekah itu lil fuqara'i wal masakin. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Boleh jadi ayah Anda, ibu Anda lagi hidup ke kampungnya, tapi kalau seandainya siapa yang terdekat dengan kita, mana yang didahulukan? Yang pertama kata Allah dalam Al-Baqarah 215, orang tua, mertua, keluarga dekat, kakak adik. Terus keluarga dekat encang-encing, pak dek, pale. Kemudian siapa lagi? Kemudian saudara dekat, tetangga dekat. Artinya kalau kita punya keluarga masih miskin, keluarga dulu baru tetangga. Kalau keluarga kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi? Kalau tetangga selain kita masih ada tetangga yang lain. Begitu Zahra. Mah, kalau keluarga dekat tapi kita nggak dekat, gimana, Mah? Keluarga dekat, mama di sini, saudara mama di Ciamis, tapi kalau dia miskin, dia punya hak, ada hubungan darah. Hak ya, lebih pada hak ya, Mah. Lebih berhak. Walaupun secara
hubungan sosial kita tidak dekat. Betul. Tapi kalau dia miskin, kata Allah, bukan kata mama, kata Allah dia lebih berhak bantuan kita. Oke, baik mah. Siap mah. Emang benar kata Bedu. Ada yang saudara jadi jauh, ada orang lain jadi dekat. Iya betul mah. Begitu. Kan kita kadang-kadang dia sebenarnya sudah dekat sama kita, tapi karena secara sosial kita nggak dekat ya, jadi kayak Ya. gimana gitu kayak Makanya kita perhatikan saudara kita dulu. Oke. Kalau saudara, orang lain belum tentu ngebantu. Kalau tetangga, masih ada orang lain, tetangga dengan dia. Tetangga. Oke, baik. Sarah, kita Iya, jamaah tentunya terima kasih atas pertanyaannya. Masih banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada Mama. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah ini tetap di rumah Mama Dede. baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama Dede. Nah, ini bagaimana untuk orang-orang yang kadang-kadang melupakan andil seseorang yang kecil, tapi sebetulnya itu membuat dia menjadi sukses dan berhasil. Nah, Kalau melupakan itu tuh mah. Lupa jasa itu ya. salah. Yang peribahasa kita mengatakan kacang lupa dengan kulitnya. Pernah kayak dulu emak-emak nanyakan sama kita di acara kita, galau mah ada apa bu? Saya nyekolahin tuh anak sampai sarjana, sampai saya nikahkan. Sekarang dia udah sukses, boro-boro ngasih sesuatu sama saya. Kemudian juga dia nengokin juga nggak pernah. Artinya dia kacang lupa dengan kulitnya. Itu mah bukan melupakan yang kecil, gede gitu loh. Iya. Sekian puluh tahun dia hidup, kuliah sampai dinikahkan. Masya Allah. Artinya itu orang nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Artinya kalau kepada orang yang longin aja nggak pernah terima kasih, apalagi kepada Allah, itulah yang salah gitu kan. Makanya kita wajib, mama tadi bilang dari awal, biasakan sekecil apapun sama orang, hatur nuhun. Iya. Makasih, tadi dikit-dikit maaf. Kemudian ada lagi nih Bedu, kecil tapi bermanfaat. Kita kalau ke warung biasa ngutang. Ya, benar mah. Masya Allah. Kalau giliran ke mall, ngutang ente. Boro-boro, nawar juga kagak mah. Masya Allah. Jadi kalau kita misalnya punya utang ke warung, ke temen. Misalnya kan sering namanya kita lupa bawa dompet atau duit kita kurang dan seterusnya. Nah harusnya langsung bilang terima kasih. Makasih ya kalau nggak ada lu gue repot deh tadi. Alalala itu. Kalau kita selalu bilang terima kasih, maaf ya lupa tadi belum dibayar, orang akan menghargai kita. Padahal mah nggak seberapa, nggak berat ngomong terima kasih, Iya, benar. nggak berat ngomong minta maaf. Cuman setan, wah datang gue gitu loh. Apain cuma segitu doang? Iya, iya. Itu salah, mengecilkan bantuan orang lain, dia adalah orang sombong. Iya. Gimana dengan ungkapan seperti ini mah? Gue mau pakai jasa lu dong gitu kan? Pakai harga teman ya? Oke, harga teman. Tapi dikasih harga yang mahal. Dia bilang, wah lu kok sama temen mahal banget. Ya lu kan tahu, kalau emang lu temen gue, lu pasti menghargai perjuangan gue dong. Dari nol sampai berhasil. Teman yang baik adalah teman yang menghargai apa yang diperjuangkan oleh temennya. Bukan berarti harga teman jadi lebih murah gitu. Bagaimana dengan agama seperti itu? Mama mengerti yang Bedu alamin. Mama sebagai orang tua pasti lebih banyak pengalaman tentang ini. Justru jamaah kita yang kita bina semenjak awal memberikan harga lebih mahal sama kita. Iya. Giliran sama orang lebih murah. Padahal kita sama-sama jual. Kata dia, mama kan banyak yang belanjanya. Iya. Bukan hitung sekian, tapi sekian. Lah nggak bisa. Banyak yang begitu yang Bedu tanyakan. Artinya memang orang ini manusia yang tidak tahu syukur. Harusnya Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Namanya teman, boleh jadi sekarang kita nolongin orang, tapi jangan lupa suatu saat Anda pasti perlu pertolongan orang. Itu yang wajib kita sadari. Nah, Iya. Banyak yang belum ngomong, apa perlu gue absen banyak. iya dong. Nggak perlu Semua absen, mengalami. banyak dong bang. Sangat. Sangat Catatannya. banyak, ya. Nah, Mah, kan nggak boleh. Red. Nggak boleh. Di benak gue gitu. Iya benar, terlintas Keren. semua. Terlintas langsung. Nggak perlu, makanya. Kan nggak boleh mengeremehkan hal-hal kecil. Hmm. Nah, kadang ada juga orang yang bilang gini, kamu waktu itu kan pernah ngelakuin salah sama saya, kecil juga tetap saya ingat. Nah, tuh kayak gitu tuh. Ada orang berbuat salah diingat-ingat. Diingat-ingat. Artinya dia pendendam. Itu beda lagi. Oh. Gue sampai kapan gak bakal ngelupain kesalahan lu. Gue sakit hati, dia pendendam. Artinya orang tadi temennya setan. Harusnya orang berbuat salah kita maafkan. Karena orang yang takwa. Wal'afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Maafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Itulah yang salah. Dia pendendam, seolah-olah dia nggak pernah berbuat salah. Jangan nganggap remeh yang kecil. Contoh, pergilah ke pengajian. Ya.
Jamaah mamah kan orang kaya, sendalnya pasti mahal. Masya Allah. Begitu dia keluar, luak nengok, sendalnya hilang. Waduh, waduh. Masya Allah. Tapi di majlis taklim mamah selalu dibiasakan ada sendal jepit tuh cadangan. Pakai nih Bu, kan 10.000, nggak usah disebut mereknya, ntar Tahu saja. pasti ya. 10.000 dipakai sama dia. Harganya sendal dia berapa banyak kalau dibeli dengan sendal. Ya Allah. Tapi dia berterima kasih. Makasih ya Mama. Untung di majlis taklim ini ada sendal jepit. Coba kalau nggak ada kaki saya ini yang boleh pedikur. Aduh. Pedikur kena tanah kan jadi rusak. Padahal sendalnya yang hilang ketukar-tukar yang puluhan juta ya Bu ya. Iya, kata dia mahal. Mohon. Mahalnya. Tapi dia tetap berterima kasih karena dikasih sendal jepit. Iya. Walaupun ada bacaan sendal umat. Memberikan Itu apresiasi. pernah lu ada yang ngambil sendal umat sampai dibawa ke polisi. Kelewatan amat pengurusnya. Astagfirullah. Semoga saya dengan teman-teman nggak kayak begitu. Ya. Bersendal jepit 10.000 aja. Bel gue sama orang-orang begitu tuh nggak suka. Kapan sedekahnya dia? Baik ya, Zara, ajak jamaah untuk berdoa. Jamaah, tentunya banyak sekali ilmu-ilmu baru yang Zahra pribadi juga dapatkan hari ini dari Mama dan juga jamaah di rumah. Nah, kita berdoa bersama yuk Mah, Mas Yuk. Bedu, Oke. supaya semakin berkah tentunya. Amin. Baik ya. Pemirsa, kita sama-sama angkat tangan yuk, bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, walakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat yang begitu banyak, yang tidak pernah terhitung banyaknya. Ya Allah, dari hati yang paling dalam, kami bermohon kepadamu ya Allah, agar kami tidak meremehkan yang kecil. Karena hitungan pun dihitung dengan yang kecil baru yang besar. Agar kami tidak mengambangkan sesuatu yang sepele, tapi segala yang besar dimulai dengan yang sepele. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur. Jadikan kami orang yang pemaaf. Jadikan kami orang yang selalu berterima kasih sekecil apapun pemberian dan bantuan orang lain. Jadikan kami sadar bahwa semuanya adalah kehendak-Mu. Jadikan kami sadar bahwa kami harus melakukan yang terbaik sesuai dengan perintah-Mu dan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, tentu saja kami bermohon kepadamu ya Allah, sadarkan kami semua tentang langkah-langkah kami yang selama ini merasa kami lebih hebat. Tidak ada yang hebat, tidak yang sempurna kecuali Engkau ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Ma untuk tausiah dan ilmunya. Zahra, terima kasih ya. Terima kasih juga Mas Bedu. Mana Bawi, Cak Agus, Cak Ajis, Cak Asrol, Cak Koe, Cak Amung. Abang Amung. Abang Amung. Orang ya. Betokal. Abang Betokal. Terima kasih sudah memberikan warna-warna dengan lagu-lagu Islami yang luar biasa ya. Oke, sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Abi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.